Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaan siswa semua? Masih dalam keadaan sehat? Alhamdulillah kalau semuanya masih sehat semua. Demikian juga Pak Putu dalam keadaan sehat. Pertama-tama puji syukur kepada Allah SWT. Marilah senantiasa kita panjatkan, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua diberi kenikmatan, diberi keimanan, dan diberi kesehatan. Peserta didik semua, dalam kesempatan ini Pak Putu ingin memberi penjelasan sedikit mengenai MPK dan OSIS. Karena sebentar lagi SMK Negeri 7 akan mengadakan pergantian pengurus MPK dan OSIS. Nah, mengapa MPK dan OSIS ini sangat diperlukan di sekolah? Karena semua program, semua kegiatan yang hubungannya dengan siswa nanti akan dilakukan oleh MPK dan OSIS. Nah, dalam pembentukan MPK nanti bisa diwakilkan tiap kelas adalah 2 orang, baik yang ditunjuk oleh kelas masing-masing. Seandainya tidak ada yang ditunjuk, maka otomatis ketua kelas dan wakil ketua kelas atau bendahara atau sekretaris menjadi wakil dari kelas masing-masing. Nah, tujuan MPK ini apa? Yang pertama adalah menyusun ADART OSIS. Karena ini adalah pergantian waktu, maka ADART sudah ada. Hanya nanti andaikan ada tambahan atau pembaharuan atau revisi, silakan MPK bisa menambahkan atau merevisinya, karena mungkin disesuaikan dengan keadaan yang dimana sekarang masih masa COVID. Oleh karena itu mungkin siapa tahu dari gagasan MPK mau menambah atau merevisi di ADART. Itu tugas pertama. Kemudian tugas kedua apa? Yaitu memilih ketua OSIS dan pengurusnya. Jadi mengadakan pemilihan ketua OSIS dan pengurusnya. Itu tugas MPK yang kedua. Sedangkan tugas MPK yang ketiga yaitu mengevaluasi program kerja OSIS. Jadi tugas MPK sekali lagi mengevaluasi tugas atau program kerja OSIS. Jadi seandainya ada program yang tidak terlaksana, itu nanti MPK yang mengevaluasi dan mungkin mencari tahu mengapa tidak terlaksana. Kemudian yang keempat adalah menerima laporan pertanggungjawaban jawab dari OSIS. Jadi setelah OSIS melakukan kegiatannya selama 1 tahun, kemudian di akhir tahun ada laporan pertanggungjawaban jawab kepada MPK, karena OSIS yang mengangkat, MPK yang memilih. Nah, selanjutnya dari laporan itu, dari laporan pertanggungjawaban jawab itu, MPK menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian tugas berikutnya yang kelima yaitu membantu terlaksananya kegiatan OSIS selama periode 1 tahun itu. Jadi siap membacking atau membackup kegiatan OSIS yang akan dilakukan. Nah, hal-hal itu 5 pokok tugas MPK yang harus dilakukan. Adapun susunannya, ketua MPK, wakil ketua, sekretaris,
bendahara. Kemudian ada 4 divisi di MPK ini, di mana masing-masing divisi nanti membidangi 2 sekbid. Satu divisi nanti diusahakan ada 3 orang anggota. Untuk divisi 1 itu membidangi sekbid di OSIS, yaitu sekbid 1 dan 2. Kemudian divisi 2 membidangi sekbid 3 dan 4. Di sekbid 3 membidangi atau bertanggung jawab pada sekbid 5 dan 6. Kemudian yang terakhir sekbid 4, divisi 4 maksud saya, itu membidangi sekbid 7, 8. Nah, dari divisi ini dalam pengertian membidangi itu adalah bertanggung jawab. Jadi di sekbid 1 dan 2 itu nanti dalam bimbingan atau arahan atau kerjasama dengan divisi 1. Hal-hal apa, kegiatan apa yang dilakukan oleh sekbid 1 dan 2 itu adalah tanggung jawab divisi 1. Semoga ini jelas ya peserta didik semua. Demikian sekilas mengenai MPK. Untuk selanjutnya mengenai OSIS. Jadi antara MPK dan OSIS ini adalah nggak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Hai guys, kita jumpa lagi dengan Mbak Putu. Sekarang kita akan melanjutkan bincang-bincang kita. Terutama Mbak Putu akan memberi gambaran lagi. Kalau tadi sudah MPK, maka sekarang gambaran tentang OSIS SMK Negeri 7 Yogyakarta. Nah, OSIS SMK Negeri 7 Yogyakarta itu diberi nama Widita. Ada yang tahu apa arti Widita? W-nya itu adalah dari kata widya, yang artinya bijaksana. Kemudian D-nya itu adalah adhikari, yang artinya istimewa. Kemudian T-nya itu dari kata pradipta, yang artinya bercahaya. Jadi diharapkan OSIS SMK Negeri 7 nanti selain istimewa orang-orangnya, juga bisa membawa cahaya dalam kegiatannya, dalam mewarnai SMK Negeri 7 Yogyakarta menjadi lebih berwarna, dan dilakukan dengan cara yang bijaksana. Nah, adapun susunan pengurus OSIS, yang pertama adalah ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian dalam OSIS Widita nanti ada 8 bidang atau 8 C. Yang pertama adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, pendidikan, pendahuluan bela negara. Yang keempat, kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang kelima, keorganisasian politik dan kepemimpinan. Yang keenam, keterampilan dan kewirausahaan. Kemudian bidang ketujuh, jasmani dan daya kreasi. Kemudian bidang yang kedelapan, apresiasi dan kreasi seni. Nah, dengan 8 bidang tersebut, nanti semua kegiatan di SMK Negeri 7 Yogyakarta semoga bisa berjalan dengan baik, karena masing-masing bidang sudah ada yang menangani, dan dengan adanya 8 bidang itu saya kira sudah bisa mencakup keseluruhan. Nah, mengenai hal-hal lain seperti misalnya ada Kovenansa, ada PMR,
ada Tonti dan sebagainya. Itu bukan organisasi sendiri ya, peserta didik semua. Semuanya itu masuk dalam si bidang-bidang tersebut. Jadi organisasi di sekolah SMK Negeri 7 hanya OSIS, tidak ada yang lain. Organisasi yang lain adalah bagian dari OSIS. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan sampai ada organisasi tandingan selain OSIS. Nah, dalam kepengurusan yang telah lalu itu OSIS Widita sudah memberi suatu nama, karena nama ini muncul itu adalah kepengurusan OSIS yang sekarang. Tapi dari nama ini yang masih belum muncul adalah logo. Memang yang OSIS yang lalu telah merancang logo, tapi itu masih dalam bentuk draft. Nah, kami harapkan, Pak Putu harapkan nanti OSIS yang baru itu bisa mewujudkan logo itu, tentunya dengan musyawarah bersama, sehingga nanti SMK Negeri 7 Yogyakarta OSIS-nya sudah mempunyai nama dan logo. Nah, peserta didik semua, silakan yang berkeinginan untuk menjadi ketua, terutama yang kelas 11 dan 10, calonkanlah diri Anda. Tunjukkan bahwa Anda mampu untuk memimpin, karena di organisasi ini bertujuan selain untuk mewadahi kreativitas, ide-ide, kemudian keinginan, kemudian untuk menyalurkan ekspresi, kemudian bisa menyalurkan bakat. Nah, ini tampung di organisasi siswa intrasekolah ini, sehingga hal-hal lain di luar sehingga bisa meredam kegiatan-kegiatan negatif di luar sekolah. Karena semua keinginan, semua ekspresi Anda salurkan di kegiatan siswa intrasekolah ini ya. Demikian peserta didik semua sekilas mengenai OSIS. Dan OSIS ini jangan lupa bahwa OSIS ini adalah suatu organisasi yang betul-betul oleh pemerintah itu sangat dianjurkan dan diharuskan. Dasar hukumnya banyak sekali, bisa Anda lihat nanti di Google, dari permen, dari peraturan-peraturan daerah dan sebagainya, itu ada semua. Jadi dari negara itu mensupport OSIS ini. Oleh karena itu jangan ragu-ragu Anda menjadi anggota maupun menjadi pengurus OSIS Widita. Semoga OSIS Widita bisa mewujudkan cahaya di SMK Negeri 7 Yogyakarta menjadi bersinar di Yogyakarta. Demikian, ada kurangnya Pak Putu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.